Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur lagi pada pagi hari ini kita dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Bilangan, patsalnya yang ke-11 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Bilangan patsal 11 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Puji Tuhan. Kita sudah membaca salah satu peristiwa dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ada satu mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda ajaib yang diperbuat Tuhan di hadapan umat Israel selama ada di padang gurun. Dan salah satu yang dicatat oleh firman Tuhan ini adalah ketika bangsa Israel meminta makan daging kepada Tuhan. Selama di padang gurun mereka sudah biasa dengan makan mana, dan mereka menjadi bosan, jadi jenuh. Lalu mereka menangis, merengek-rengek. Mereka berkata kepada Musa, kepada Harun, kepada Tuhan, kami minta daging untuk dimakan. Tapi ajaibnya, ayat 23 Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan menjawab permintaan dari umat Israel ini, Tuhan mengatakan masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kepada bangsa Israel, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal ini? Dan memang terbukti bahwa Tuhan memberi daging kepada bangsa Israel untuk dimakan. Ayat tadi mengatakan bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 5 hari, bukan hanya 10 hari, bukan hanya 20 hari, tetapi 30 hari, 1 bulan penuh mereka makan daging.
Wah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Bukan hanya mereka dipuaskan dengan makan daging, bahkan ayat tadi mengatakan sampai mereka muak, sampai mereka bosan untuk makan daging. Itu diberi oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi cara Tuhan mengirim daging kepada bangsa Israel itu yang luar biasa. Mujizat, tanda heran, tanda ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel, dan mereka melihat semuanya. Ayat tadi mengatakan bertiup angin. Sementara angin bertiup itu, angin itu membawa burung puyuh. Kita akan baca itu di dalam ayat 31 dan 32. 31 dan 32 kitab Bilangan pasal 11 ini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar ke sekeliling tempat perkemahan. Sehari semalam sampai besoknya Tuhan meniupkan angin. Angin bertiup. Sementara angin bertiup, itu burung-burung puyuh mengikuti, menyertai angin yang bertiup itu. Lalu ketika tiba di perkemahan bangsa Israel, burung itu jatuh, dihamburkan oleh Tuhan. Sehari perjalanan jauhnya, burung-burung puyuh itu entah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu ekor burung puyuh yang Tuhan kirimkan bagi bangsa Israel, kemudian dihamburkan, jatuh di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Dan dicatat tadi, sampai bertumpuk-tumpuk, tingginya 2 hasta. Lebih kurang 1 meter. Waduh, luar biasa ini. Cara Tuhan mengadakan mujizat, tanda heran, tanda ajaib bagi bangsa Israel yang meminta mujizat makan daging itu Tuhan punya cara yang luar biasa. Bahkan daging burung puyuh itu sampai setinggi 1 meter kurang lebih. Wah, mereka ambil burung puyuh itu, mereka jemur di perkemahan, sehingga 1 bulan penuh itu mereka makan daging. Mujizat Tuhan itu dikerjakan oleh Tuhan dengan caranya, dengan kehendaknya. Dan mujizat itu terus terjadi. Ini dialami oleh bangsa Israel. Dalam perjalanannya di padang gurun, Tuhan mengadakan banyak mujizat yang tidak pernah terjadi di atas muka bumi ini. Laut terbelah, batu mengeluarkan air, burung dikirimkan, sekian ratus ribu di tengah-tengah kemah Israel. Itu luar biasa. Dan percayalah, mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Pada zaman perjanjian baru, dalam pelayanan Yesus juga menyertai pelayanannya dengan banyak mujizat dan tanda heran. Orang mati disembuhkan, air menjadi air anggur. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki, masih sisa lagi 12 bakul. Dan hari-hari ini pun
mujizat itu masih terjadi dan Tuhan mau mengerjakan mujizat itu dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Dengan caranya, dengan kehendaknya, dan semua itu untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berkurang untuk melakukan setiap mujizat. Kuasa Tuhan itu tidak pernah habis. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah untuk dapat melakukan mujizat dan tanda heran, tanda ajaib dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Padahal kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan ini, ada dua pribadi atau yang pertama adalah Musa, dua respon dari perkara yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Dua respon. Dan respon ini adalah respon yang keliru di hadapan Tuhan. Yang pertama, respon dari Musa, argumentasi dari Musa, dan memang respon ini, argumentasi ini masuk akal, ya masuk akal. Musa berdebat, Musa berargumentasi dengan Tuhan, Musa meresponi firman Tuhan dengan negatif. Ayat 21 dan 22. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Ini respon dari Musa. Respon dari Musa terhadap firman Tuhan. Responnya negatif, Bapak Ibu Saudara, dan memang respon ini masuk akal. Kalau saya membagi respon Musa sebagai argumentasi terhadap firman Tuhan ini, Musa punya alasan yang tepat. Yang pertama adalah bahwa jumlah bangsa Israel itu sangat besar. 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 orang yang berjalan kaki, itu jumlahnya sangat besar untuk diberi makan daging oleh Tuhan. Musa berpikir cepat, 600.000 orang makan daging. Waduh, seberapa banyak ini? Seberapa banyak daging yang disiapkan? Lalu argumentasi yang kedua adalah, kalau ada kambing, domba, lembu, sapi, ikan yang akan disembelih untuk 600.000 orang selama 1 bulan mereka makan daging, berapa banyak kambing, domba, lembu, sapi, ikan yang akan ditangkap dan disembelih? Waduh, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan menjawab kepada Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal ini? Jangan kita membatasi Tuhan dengan keterbatasan pikiran kita. Sekalipun kita orang pinter, sekalipun kita orang cerdas, sekalipun kita jenius sekalipun, tapi otak kita dibandingkan dengan kuasa Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Terlalu kecil bagi otak kita, bagi kemampuan kita untuk dapat disejajarkan dengan kuasa Tuhan.
Musa dia berargumentasi, dia memberikan perbantahan kepada Tuhan. Jumlah rakyat Israel ini terlalu besar, Tuhan. Lalu sebanyak apa kambing, domba, lembu, sapi, ikan yang ada disembelih? Musa dia mengukur kuasa Tuhan dengan kecerdasannya. Tapi Tuhan hanya berkata, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan perkara ini. Engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sekalipun Musa memiliki argumentasi yang negatif, tetapi Tuhan tetap berkuasa untuk melakukan mujizat. Apalagi kalau Musa percaya. Apalagi kalau Musa, ya Tuhan aku percaya. Mengapa? Karena perjalanan Musa dengan bangsa Israel itu, diwarnai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib. Laut terbelah, batu mengeluarkan air yang pahit menjadi manis. Mana turun setiap pagi. Itu adalah mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang diperbuat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Seharusnya Musa percaya. Seharusnya Musa percaya kepada setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan, yang akan dilakukan oleh Tuhan. Seharusnya demikian. Tetapi sekalipun toh Musa dia berargumentasi, dia memberikan alasan, membatasi, seolah-olah membatasi kuasa Tuhan, tetap toh Tuhan melakukan mujizat, tanda ajaib bagi umat-umatnya. Sebab itu hari-hari ini kita hanya cukup percaya. Saya hanya cukup, ya Tuhan aku percaya. Kita hanya cukup, ya Tuhan, aku yakin kepada firman. Cukup hanya itu. Tidak usah berargumentasi dengan setiap firman yang kita terima. Tidak usah berargumentasi dengan setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Cukup hanya dengan percaya. Kalau kita membaca surat Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 27 sampai 29, firman Tuhan mencatat ini respon yang benar dari Musa dan bangsa Israel. Dari Musa dan bangsa Israel. Ibrani 11 ayat 27 sampai 29. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Alkitab saja mencatat Musa dan bangsa Israel melakukan keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun itu karena iman. Karena iman. Apakah kita menyadari bahwa keberadaan kita hari ini itu karena iman? Apakah kita tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita diselamatkan oleh salib Yesus pada hari ini, itu karena iman?
Dan biarlah iman yang kita miliki pada hari-hari yang lalu, pada minggu-minggu yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, itu tetap ada sampai pagi ini. Iman kepada firman Tuhan. Iman kepada janji bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan mujizat. Iman kepada firman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman itu akan tetap ada dalam hati kita. Dan iman itu akan berkuasa mengerjakan mujizat. Iman itu akan membuat kuasa Tuhan leluasa melakukan tanda ajaib dalam hidup kita. Itu alasan pertama dari Musa. Tidak masuk akal, tapi tetap toh Tuhan melakukan mujizatnya, tanda ajaibnya. Alasan kedua atau argumentasi kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Sampai di situ saja. Mereka sekarang bukan hanya Musa. Kalau tadi Musa dia dengan kecerdasannya dia berargumentasi dengan janji Tuhan untuk memberi daging. Sekarang bangsa Israel mereka bersungut-sungut karena nasib buruk. Nasib buruk apa? Ayatnya yang keempat. Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Wah, rupanya nasib buruk yang membuat mereka bersungut-sungut itu adalah karena mereka hanya tiap hari makan mana. Tiap hari mereka hanya mengkonsumsi mana. Dari pagi, makan pagi, siang, sore, makannya mana saja. Kok tidak ada daging? Lalu Alkitab mencatat, orang-orang bajingan yang ada di antara orang Israel itu kemasukan nafsu rakus. Mereka kemasukan nafsu rakus. Karena mereka tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan karuniakan. Mereka tidak pernah puas dengan anugerah Tuhan. Mereka tidak pernah puas dengan berkat Tuhan yang tiap pagi mereka terima. Mana mereka harus pungut. Mereka tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa terima kasih Tuhan buat roti mana yang Engkau berikan. Sebaliknya, mereka bersungut-sungut ngomel, kemasukan nafsu rakus, mana daging? Kami mau makan daging. Tapi sekalipun toh bangsa Israel bersungut-sungut, kemasukan nafsu rakus. Dan Alkitab berkata, umat Israel yang kemasukan nafsu rakus itu adalah orang-orang bajingan. Kita perlu evaluasi diri kita. Saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita diberkati Tuhan. Sekalipun dalam kondisi pandemi corona ini, semua serba terbatas, pekerjaan kita terbatas, aktivitas kita terbatas, otomatis penghasilan kita terbatas, keuangan kita terbatas. Tetapi percayalah bahwa semua itu adalah berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Patut kita berterima kasih.
Patut kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Dengan mana setiap hari, dengan mana setiap minggu, dengan mana setiap bulan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih. Jangan bersungut-sungut. Apalagi kemasukan nafsu rakus. Aku kok tidak pernah makan daging ya. Aku kok tidak pernah makan sate ya. Aku kok tidak pernah makan makhluk hidup ya. Kita rasa kurang. Makananku kok cuma sayur melulu. Nasi sayur. Kok tidak pernah makan daging ya. Kita sudah kemasukan nafsu rakus. Alkitab berkata, kita adalah orang-orang bajingan. Kita harus mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan dengan setiap anugerah yang dapat kita nikmati setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Orang-orang anak-anak Tuhan yang kemasukan nafsu rakus. Alkitab mengatakan, kalau kita mengalami hal itu, kita ini adalah orang-orang bajingan yang tidak dapat mensyukuri anugerah Tuhan. Bersyukurlah kita dapat beraktivitas dengan mengendarai sepeda motor. Wah, puji Tuhan. Bersyukurlah kita dapat beraktivitas dengan mengendarai mobil. Puji Tuhan. Jangan sampai kita kemasukan nafsu rakus. Nafsu rakus. Tapi ajaibnya, sekalipun Musa berargumentasi, sekalipun umat Israel kemasukan nafsu rakus, bersungut-sungut, tetap toh Tuhan melakukan mujizat. Tetap Tuhan mengadakan tanda ajaib, memberi makan daging kepada umat Israel. Apalagi kalau mereka itu tetap percaya. Apalagi kalau mereka tidak berargumentasi dengan setiap firman yang mereka terima. Mereka hanya percaya saja, ya Tuhan aku percaya. Apalagi kalau mereka tidak bersungut-sungut. Apalagi kalau mereka tetap bersyukur dengan apapun yang ada. Apapun yang Tuhan sudah karuniakan dengan setiap berkat Tuhan. Pasti mujizat itu tetap Tuhan akan kerjakan. Bahkan lebih dahsyat lagi. Tanda ajaib itu akan Tuhan perbuat bagi mereka. Lebih ajaib lagi. Pagi ini, hidup kita itu adalah mujizat. Hidup kita itu adalah tanda ajaib dari Tuhan. Hidup saya, hidup kita semua itu ada mujizat dari Tuhan. Mengapa? Karena kita masih ada sampai pagi ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada pada pagi ini. Tetaplah bangun iman kita kepada firman. Tetaplah bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan kemasukan nafsu rakus. Tapi tetaplah mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Apalagi pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Ini mujizat yang terbesar Bapak Ibu Saudara-saudara. Salib Yesus, dia rela mati. Yesus rela disalibkan bagi kita untuk menebus, menyelamatkan kita. Supaya lewat salibnya itu berkat Tuhan itu dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Syukuri itu dengan setiap berkat dan anugerah
yang kita terima melalui karya salib Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Dan percayalah, lewat perjamuan kudus ini, kita harus percaya, beriman tanpa argumen, dan mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Maka percayalah, ketika kita makan roti, makan tubuh, minum anggur, minum darah Yesus, itu di dalamnya ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Tapi percayalah, ada mujizat ajaib yang Tuhan kerjakan melalui salibnya, melalui perjamuan kudus yang kita terima pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama dan kemudian kita akan melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali ragu, bimbang terhadap setiap firman yang Tuhan sampaikan, terhadap setiap firman yang Tuhan katakan kepada kami, sehingga membuat kami berargumentasi, kami beralasan, karena kami merasa kami cerdas, karena kami merasa kami jenius. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali bersungut-sungut dengan nasib buruk yang kami alami. Kemudian kami kemasukan nafsu rakus. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami mau terus belajar untuk membangun iman kami terhadap janji firman-Mu. Kami mau terus tunduk kepada janji-Mu Tuhan. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bahwa kami percaya kepada setiap firman-Mu. Dan kami mau terus bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan. Kami tidak mau kemasukan nafsu rakus di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman Tuhan. Pagi ini kami akan menerima roti dan anggur, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kehidupan kami. Tutur kata, pemikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, sucikan kami. Ampuni dosa kami. Biarlah pada saat kami makan minum perjamuan kudus pada pagi ini, kami mengimani mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengimani anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dikerjakan, dilakukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Karena kita percaya bahwa kita sedang memegang tubuh Yesus yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Untuk mujizat yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa tanda-tanda ajaib, perkara-perkara ajaib Tuhan akan lakukan atas seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Kita makan bersama
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, dan kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan yang kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya Yesus ada dalam kami. Tuhan Yesus ada dalam kami. Firman-Mu, perjanjian-Mu ada dalam kami. Dan kami tinggal dalam Yesus. Kami mau percaya kepada setiap firman yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan kepada kami, dan kami pasti melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sebab itu berkatilah anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan online ini, yang sudah melakukan perjamuan kudus dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Apa yang sedang mereka gumuli pada hari-hari ini, adakan mujizat, tanda ajaib dalam hidup mereka. Kami tidak membatasi kuasa Tuhan, tapi kami izinkan kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memerlukan pertolongan Tuhan adakan mujizat, yang berkekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Dan kami melihat dan menyaksikan, mengalami mujizat dan kuasa Tuhan itu dikerjakan dengan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena Tuhan yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya, saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, tinggal beserta di dalam kehidupan kami, mulai saat ini, besok dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami akhiri acara ini dengan penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.